Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumbo Lovers. Kembali lagi kita di Jumbo Podcast edisi Ramadan pada pagi hari ini. Jadi sekarang kita kebetulan kedatangan narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Ustazah Hajah Rozalina LC. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ustazah lebih maju lagi. Oke. Takutnya enggak kedengaran kedengaran betul sekali. Dan di sebelah kanan ada Mbak Tia. Halo Mbak Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi-pagi diculik ya. Iya. Kesini dulu ya. Karena kebetulan hari ini kita Jumbo Lovers akan membahas tentang tema yang cukup hangat nih, cukup penting juga untuk didengarkan oleh Jumbo Lovers kita di YouTube channel terkait tentang parenting. Nah, parenting itu berarti parent itu kan orang tua. Nah, parenting berarti menjadi atau berperan sebagai orang tua. Nah, kenapa sih kita harus bahas ini gitu? Kenapa sih kita sepertinya topik ini penting untuk didiskusikan ataupun dibahas? Karena begini, saat ini kan sudah mulai banyak pasangan-pasangan muda yang sudah memiliki anak atau baru menikah tapi akan memiliki anak gitu kan. Nah, sepertinya udah mulai bergeser dunianya gitu loh. Kalau kita zaman dulu, kalau mungkin era milenial atau eranya X atau eranya baby boomers itu kan secara teknologi tidak seperti sekarang pesatnya gitu. Era informasi dan digitalisasi kan tidak seperti sekarang nih kecepatannya. Dulu itu kita mau tahu sesuatu kan harus nonton TV dan tidak semua orang punya TV. Kalau kita mau berkomunikasi sama orang, tergantung zaman lah. Ada yang harus ke wartel, harus punya telepon, harus pakai wesel, surat dan segala macam. Dan itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau sekarang ini semuanya udah serba instan cepat. Sekarang kita kirim pesan, sekarang juga yang penerimanya sampai. Nah, ini kan sering dikait-kaitkan dengan era perkembangan anak zaman sekarang. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini itu sudah jauh lebih cepat mendapatkan informasi apapun itu dari seluruh dunia. Ya. Nah, ini yang menjadi highlight kita nih. Dari seluruh dunia ini kan secara budaya kan tidak terfilter. Ada banyak juga budaya-budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma, ada juga budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam gitu kan. Nah, ini kan juga menjadi bahaya juga bagi orang tua yang saat ini sedang memiliki anak atau akan insya Allah memiliki anak ke depannya. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, kita pengen tanya Ustazah dulu nih. Kira-kira parenting itu apa sih Ustazah? Gitu. Kemudian dalam Islam parenting itu seperti apa kira-kira? Mungkin pembukaannya dari Ustazah dulu. Silakan Ustazah. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah diundang ya di podcast kita kali ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kesan yang baik buat kita semuanya. Amin, amin. Bicara mengenai parenting, artinya kita bicara tentang peran orang tua ya dalam mendidik anak. Nah, tentunya ya ketika Allah sudah titipkan kita seorang anak, artinya itu adalah amanah di pundak kita. Betul. Ya sebagai orang tua, terutama adalah ayah. Oh. Nah, jadi kalau Jadi bicara pendidikan ya, bicara Wah. pendidikan seringkali Kena kita saya. sering dikatakan ibu adalah madrasatul ula. Betul. Benar. Ibu itu adalah madrasah ya, sekolah pertama buat anak. Tapi ingat,
ayah adalah kepala sekolahnya. Ah, Ayah adalah kepala sekolahnya yang harus memimpin ibu dan anak gitu ya, mendidik anak dan ibunya sekalian, tentu terutama ibunya dulu ya. Kemudian anak yang merupakan murid dari ayah dan ibu tersebut. Nah, jadi ini harus ditekankan dulu nih. oke. Karena sekarang itu mungkin kita sering kali mendengar fatherless ya. Anak-anak yang kehilangan peran dari seorang ayah. Dan ternyata banyak terjadi masalah anak itu disebabkan karena hilangnya peran ayah. Hilangnya peran ayah. Jadi di sini kita sekaligus mengingatkan ya bahwa ternyata pendidikan itu tanggung jawab utamanya adalah di pundak ayah. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran itu perintah-perintah dalam pendidikan anak, nasihat-nasihat anak, orang tua ke anak itu dari seorang ayah. Betul. Iya. Betul. Nah, seperti yang kita sering baca ya dalam surah Ali Imran, kemudian juga bagaimana Luqman ya kan, menasihati anaknya, kemudian Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya ketika akan disembelih gitu ya. Kemudian juga surah yang berkaitan dengan penjagaan diri ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu juga ya yang di khitab adalah ayah. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ayah. Ayah memberikan pendidikan, agama, kemudian ayah melindungi keluarga dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga mereka selamat hidupnya. Nah ini ya, jadi ini titik tekan yang harus sama-sama kita tangkap nih ya dari pendidikan anak ini, karena seringkali ini terkesampingkan nih peran ayah. Benar. Padahal yang sebenarnya dalam Islam penanggung jawab utama dalam pendidikan itu ayah. Ayah. Ibu hamil, melahirkan, menyusui. Ayahlah yang kemudian mengayomi seluruh kebutuhan mereka, baik kebutuhan materi ataupun juga kebutuhan psikologis mereka ya. Nah, jadi ini harus sama-sama kembali kita ingatkan ya. Apalagi ya mohon maaf banyak sekali nih anak-anak kita, apalagi anak-anak perempuan itu yang gampang sekali tergoda gitu ya. Itu kenapa? Itu karena peran ayahnya yang kurang, sentuhan dari ayahnya yang kurang. Akhirnya dia seperti tangki cintanya tuh kosong gitu. Jadi dia berharap ya ketika ada orang yang beri perhatian sedikit itu dia udah berbunga-bunga. Kenapa? Dia nggak mendapatkan cinta pertama itu dari ayah. Jadi dia gampang nanti merespon dari luar. Jadi mohon maaf saja, misalkan ada seorang anak yang kena kenakalan remaja seperti itu bisa jadi dari orang tuanya. Itu gitu. Pengaruh terbesarnya dari hilangnya peran ayah. Nah, ya bukan ibu. Karena ibu ini udah dirasakan anak dari dalam rahim. Iya, dari dalam rahim. Coba deh kita lihat keseharian. Ibu udah ngomel panjang lebar, tapi giliran ayahnya ngomong 1-2 kata, anak langsung patah ya. Betul. Nah, ya disitulah ya peran ayah yang sesungguhnya. Nah, dan ketika anak dimarahin emaknya, dia cuek aja. Begitu ayahnya, dia langsung patuh, ya langsung manut. Kayaknya kalau emaknya yang ngomong nggak ada getarannya gitu. Kenapa? Dia tahu kasih sayang itu sumbernya dari ibu. Sedangkan ketegasan, kewibawaan, kedisiplinan itu dari ayah. Nah, dan itu nggak didapatkan dari ayah, maka itu akan menjadi problem besar ketika mereka di tumbuh kembang mereka. Oke Ustazah, ini menarik sekali ya. Ternyata dari pembahasan pertama aja ini sudah ada sesuatu yang harus kita highlight. Jadi intinya parenting itu tanggung jawab terbesarnya adalah dari seorang ayah atau suami. Nah, ini kayaknya kajinya jadinya nanti bisa jadi justru harus dimulai dari persiapan menikah. Memilih calon suami yang mempunyai bibit bobot yang baik. Karena dia akan jadi imam, jadi kepala, jadi pemimpin dalam rumah. Ibarat kita memilih pemimpin tentu harus yang jelas dong bibit dan bobotnya, dari segi agamanya, keilmuannya secara agamanya, akhlaknya. Nah, ya jangan sampai nanti ya ini asumsi sih ya Ustazah ya, asumsi ya, jangan sampai mungkin nanti
Ada orang yang menikah tapi si suami nggak mau tahu dengan rumah Ya, tangga. benar. Hanya jadi ATM. Ya, kan Ini salah eh, besar. belum lagi nanti kan ada juga ya saya memang ngelihat ini di inilah ya. Saya anggaplah ini saya ngelihatnya hanya di TV atau di media sosial. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada penonton atau pendengar yang seperti ini ya. Eh, kan ada juga tuh suami-suami yang mengatakan bahwasannya saya itu udah capek kerja, saya udah kasih kalian ini itu biar kalian tuh bahagia, saya udah penuhi kebutuhannya secara duniawi dan segala macam gitu loh. Jangan tuntut saya lagi dong untuk masalah edukasi segala macam, kan dia ada sekolah, kan dia ada ibunya, kan dia juga saya leskan, saya bikin dia ada apa tuh kayak madrasahnya itu. Nah, ada ngaji dan segala macam. Nah, ya itu kan udah saya lakukan gitu loh. Tapi ya udahlah, saya kan juga pagi sampai sore harus bekerja. Untuk ini kan tanggung jawab saya sebagai suami. Ada tuh yang seperti itu. Itu gimana kira-kira Ustazah? Ya, baik. Nyari nafkah itu hanyalah bagian dari peran suami atau ayah. Sementara peran utamanya itu ternyata adalah terhadap istri dan anak. Nah, dan untuk membahagiakan saya salah satu dengan dia mencari nafkah. Tapi jangan lupa peran utamanya dalam mendidik. Itu side-nya malah ya? Iya, justru. Oke. Ya, supaya nanti kebutuhan di rumah ini terpenuhi lah dia keluar. Nah, jadi jangan lupa yang di rumah, gitu. Oke. Ya, jadi jangan gara-gara cari ini, lupa peran utamanya untuk mendidik, ya, memberikan kebutuhan keluarga itu, ya, tidak hanya soal materi, ya. Nah, tapi juga soal salah satu kasih sayang. siap, izin nih Ustazah. Salah satu yang Ustazah sampaikan peran utama sebagai pendidik dan juga kepala keluarga yang baik itu seperti apa nih kira-kira Ustazah? Apakah misalnya gini, kan ada juga orang tua yang ya dia juga ngajarin anaknya gitu kan, ataupun juga mungkin dia hanya sesekali bertanya kepada anaknya tentang mungkin sekolahnya gimana atau mungkin perkembangannya bagaimana. Apakah itu sudah dikatakan sebagai seorang kepala keluarga yang baik, atau mungkin ada kriteria khusus nih harusnya seperti apa, atau mungkin ada contoh dari Rasulullah misalnya gitu Ustazah? Gimana? Masya Allah. Jadi di dalam buku Parenting Islam, ya, karya Syekh Nasih Olwan, itu beliau mengatakan pendidikan efektif dalam Islam itu minimal ada 5. Ya, Ada dan 5, yang Ustaz. pertama adalah keteladanan. Memberi contoh. Dan itu keteladanan utama adalah dari seorang ayah. Oke. Karena ayah yang jadi kepala keluarga, ayahlah yang akan dicontoh oleh ibu, ayah yang akan dicontoh oleh anak-anak terutama, gitu ya. Nah, kemudian setelah ada contoh atau keteladanan, kemudian anak-anak tuh diberikan semacam nasihat, ya, kalau dalam bahasa fikihnya itu mauizah gitu ya, mauizah hasanah. Kemudian juga ada pembiasaan. Jadi hal-hal yang baik yang udah kita contohkan, enggak cukup hanya contoh, tapi juga ada pendidikan. Jadi kita misalnya contoh, kita udah sholat, tapi kita sholat aja nih kita contohin, tapi kita nggak didik mereka juga ikut sama kita sholat. Itu artinya kita hanya sebagai robot yang sholat aja kelihatannya gitu, tapi nggak ngajakin gitu loh. Ya. Nggak ngajak ke masjid. Iya, nggak ngajak ke masjid, gitu. nggak ngajak anak untuk wudhu segala macem. Nah itu jadi nggak cukup hanya contoh. Jadi juga dibiasakan. Dididik juga behaviornya, ada pembiasaannya. Oke, siap. Ya, kemudian yang keempat, kisah. Anak harus mendapatkan hak diberikan kisah-kisah yang baik. Dan itu adalah pendidikan yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu porsi besarnya kisah. Kisah seperti apa nih maksudnya? Entah itu kisah Nabi, kisah orang-orang soleh gitu ya. Itu kan anak kita berkisah, ya, bercerita. Contoh kalau storytelling ya, storytelling kalau kita. Ayah harus pandai bercerita. Waduh. Ya, ayah. Jadi kalau ayahnya dia bahaya. Harus belajar ya, harus belajar. Jadi mau dibilang introvert kayak apa, kayak peran ayah harus dijalankan, dia harus berlatih dirinya. Karena itu tanggung jawab kan dunia akhirat.
Oke. Nah kemudian terakhir barulah reward and punishment. Nah Malah melakukan. reward dan punishment Terakhir. terakhir. kita sering dibalik nih, anak salah langsung dikasih hukuman, kasih sanksi. anak prestasi langsung dikasih hadiah. Kasih hadiah enggak ya. Jadi itu udah yang terakhir ternyata dalam Islam ya. Oke. Jadi kalau kita ya seringkali ya itu tadi terbalik gitu urutannya. Karena kayaknya itu yang paling gampang kali. Contohnya belum ada, Iya. pengajarannya belum ada, pembiasaannya belum ada gitu ya kan. Kisah-kisahnya belum ada, langsung dikasih hukuman ketika anak salah. Wah, juga ya. Izin Ustazah, kebetulan anak saya kan masih umur 1,5 tahun nih Ren. Iya. Jadi bagaimana saya bisa mengajak dia untuk sesuatu hal yang baik nih, misalnya kayak storytelling seperti itu. Sedangkan anak Tia sendiri itu seperti cuek, tipikalnya cuek, dia tidak mau mendengar. Bahkan kalau saya ajak bicara itu dia tidak mau menatap. Oh iya, berarti tipenya memang bukan audio ya, itu visi. Ya itu beda-beda ya, kinestetik mungkin juga ya. Ya kisah ini lebih efektifnya kita berikan saat menjelang tidur. Ya justru kayak mendongeng. Makanya gitu, ya mendongeng itu benar ya, memang barat tuh dongeng gitu ya. Tapi di kita cerita nyata. Jadi bukan hanya dongeng yang betul-betul bohongan gitu ya, kayak Cinderella, Putri Salju. Jadi anak itu hidup dalam khayalan yang tidak real gitu. Betul. Padahal banyak kisah-kisah banyak sekali. Bahkan kita orang tua ini masih kekurangan lah gitu, untuk mengetahui itu. Ya betul. Nah makanya sekarang alhamdulillah sudah banyak ya buku-buku Islam yang disediakan, tinggal kita cari aja ya online. Nah, berarti izin Ustazah, berarti kalau untuk yang seperti tadi Mbak Tia rasakan itu, berarti kembali ke pola asuhan, apa istilahnya tuh, pola didik anaknya kali ya. Iya, kalau memang dia yang suka lari-larian, itu kan bisa. Dia di saat dia tenang, di saat dia menjelang tidur, itu kan otaknya nerima apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin anak kita apa, carilah kisah yang sesuai. Nah kalau saya dulu di kompen ya di apa namanya, di modif ya, yang kisah Nabi kisah yang saya bikin sendiri juga waktu anak-anak kecil itu. Jadi ada apa namanya, bintangnya seorang Hasan namanya, saya masih ingat sampai sekarang. Mereka udah kuliah sekarang ya. Jadi maunya anak apa, disiplin. Saya bikinlah cerita bagaimana Hasan ini orangnya disiplin gitu. Akhirnya dia ingin meniru gitu ya kan. Nah, itu sampai sekarang tuh masih katanya masih ingat cerita Umi waktu kecil. Waktu dia mau tidur. Nah itu luar biasa memang. Berarti Mbak Tia, kalau tipikal anak yang seperti itu kan aktif berarti ya? Iya, aktif sekali. Itu berarti kan kalau kita di psikologi itu istilahnya anaknya polanya kinestetik. Iya, bergerak terus bergerak. Nah jadi tinggal dicarilah mungkin kira-kira pada saat momen-momen kapan dia lagi capeknya, atau mungkin dia lagi sudah mulai lelah dan mau tidur, kali itu bisa kita masukkan untuk yang storytelling tadi. Karena gini Ustazah ya, kalau misalkan saya ajak ngomong nih kan, laki-laki ya? Iya laki-laki. Laki-laki, jadi kalau saya ajak ngomong, dia nggak mau mendengarkan, nggak mau menatap, dan tuh dipanggil pun dia nggak mau menengok. Jadi saya pun juga gemes gitu ya. Rasanya kayak ya Allah astagfirullah gitu setiap hari. Jadi semua hal yang dia mainkan itu isinya mau diberantakin, mau diiniin gitu kan. Jadi kami mau ngomongin tuh jadi yang tadi punishment jadinya. Jadi langsung ke punishment gitu. Emang untuk anak yang kinestetik itu yang aktif betul, itu tandanya anaknya cerdas itu. Jadi ibu jangan negatif pikirannya ya, itu anaknya cerdas. Dia ingin mengeksplor semuanya. Jadi berantakin rumah gitu ya, dia nggak mau diem, itu kita sambut. Artinya dia punya kelebihan tersendiri, keistimewaan. Jadi kita lihat sisi positifnya terus ya, memandang anak ya, terus sabar. Kemudian ya kalau memang diberantakin ya nggak apa-apa, mainan dia, rumah kita juga ya kan. Ya udah kalau dia udah selesai main nanti baru beresin. Jadi kalau setiap saat ngomel kasihan anaknya. Kita juga capek ya. Di bulan Ramadan ngomel mulu ya kan. Betul. Ya biarin aja. Dan kalau ingin sesuatu, anak yang model begitu jangan diteriakin, jangan. Kitanya datang ke dia, kemudian ngomong, ya, nggak bisa teriak-teriak kalau begitu.
Jadi kitanya itu yang kalau capek. misalkan kita yang betul ya Mm. Sepertinya kayak nggak masuk gitu Iya, ya Ustazah karena ya. dia asik dengan Dunianya gitu apalagi ya. otak laki-laki itu beda dengan perempuan. Ya. Dia kalau udah fokus satu kan dia satu Betul. aja gitu. Sama kayak Betul. suami kalau lagi main handphone, coba deh kalau dipanggil pasti nggak nyaut Nggak kan. bisa multitasking gitu. Iya. Beda sama Sulit. perempuan. Ya. Nah, Kalau Jadi seperti perempuan itu. itu multitasking, multi level. marketing. Jadi Ustazah, misalkan anak saya nih kan melihat saya sholat, ayahnya sholat gitu, dia pengen ikut, Iya. cuman dia berantakin, Iya. kadang Karena dia nggak dudukin, bisa iya. Diem di satu aktivitas. Dia akan macam-macam. Itu ada anak saya ketiga gitu. Oke. Mau sholat main bola dulu. Nanti udah sholat nyenggol sana nyenggol sini. Pokoknya nggak bisa diem. Oh, ya. iya. Itu biasanya anak laki-laki sih. Iya. Dan memang kita harus sabar ya. Kalau ngomel-ngomel mulu juga kita yang capek. Nggak masuk kotaknya. Memang dia bawaannya begitu gitu. Iya, Ustazah. Ya. Udah, insya Allah itu akan terlewati fase itu. Mm-mm. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita mau mendidik seorang anak laki-laki nih kan Ya. Ustazah, karena kan ibarat kata anak laki-laki itu seterusnya tanggung jawab orang tua gitu kan Ustazah ya, sampai dia menikah gitu kan. Sampai dia mandiri. Iya, itu kan tetap tanggung jawab kan Ustazah. Iya. Misalkan nanti cara gimana ini cara saya harus mendidik anak saya, cara saya harus ngomongnya seperti apa gitu Ustazah, dan apa yang harus saya kasih ke anak saya gitu biar dia itu sesuai dengan keinginan saya nih Ustazah, karena kan banyak kemungkinan apalagi anak laki-laki kan Ustazah kan, dari segi pergaulan, dari segi sekarang kan mohon maaf anak sekarang kan dunianya itu beda dengan dunia kita gitu kan. Kalau dulu saya tidak ada HP, sekarang ada HP gitu loh Ustazah. Jadi apa yang Baru harus saya lahir kasih? aja anak-anak Iya sekarang udah betul, pegang HP. Jadi Ngeri, saya harus ngeri. bagaimana gitu Ustazah gitu Iya. kan. Jadi yang dipegang pertama bukan dodot ya, Iya. HP. Android. Karena apa? Atau Karena orang handphone. tuanya megang itu. Iya. Apa yang di tangan Iya kita kan dia juga. pengen. Iya, Ya. betul betul. Kalau dulu sih orang tuanya pegang buku, pegang majalah, pegang Quran. Kalau sekarang kan pegang HP. Iya, betul Ustazah. Ya itu yang anak Kena ambil lagi, ya. aduh, kena lagi. Baik ya, jadi memang ini tantangan luar biasa Iya. ya. Cuman kita nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa juga meng-cut gitu ya dari dunia ini. Ya, karena memang ya dunia seperti itu sekarang. Nah, cuma kita tinggal arahkan. Ya kan? Kalau anak baru 1,5 itu nggak boleh ya paling 1 jam itu pun nggak boleh turut-turut ya karena Iya. bahaya juga ya buat Ya, matanya Radiasi. untuk pertumbuhannya. Nah, jadi ini harus dikontrol. Kemudian apa namanya? Kadang-kadang juga ya banyak kenyataan gitu ya anak-anak yang memang udah dibiasakan HP supaya anteng katanya gitu. Iya. Ya. Ibunya bisa bebas masak atau ngapain dikasih HP itu bahaya sekali. Kenapa? Karena tingkat kecanduannya tinggi dan dia bisa Wow. tantrum itu kalau dia ambil gitu ya kan. betul. Nah, Betul. itu luar biasa, itu kesabaran kita diuji betul gitu. Nah, jadi sudah bisa kok dikasih apa namanya aturan, tapi pelan-pelan. Nah, dan ketika dia lagi pengen-pengennya main game, itu kan anak bayi sekarang udah bisa main game. Iya betul. Ada game bayinya gitu ya. Iya. Nah, itu kalau kita ambil tuh marahnya luar biasa. Nah, jadi kalau kami tuh triknya, nih udah selesai nih waktunya udah mau dikit lagi nih ya, nggak boleh langsung diambil ya. Yuk kita ini setelah ini kita main ini. Iya. Jadi ada alternatif lain. Oke. Nah, jadi jangan langsung diambil, terus nggak ada penggantinya. Oke. Akhirnya kan dia nyari lagi. Ya. Kitanya sibuk sendiri, dia ditinggalin sendiri ya nggak bisa. Karena dia kan butuh teman juga untuk bermain gitu. Makanya karena kita sibuk lah dia main HP jadinya kan. Betul, Nah, betul. jadi dikasih alternatif. Iya, Alternatif Ustazah. yang Atau lain. Mbak Tia ini sebenarnya enggak Mbak Tia aja sih. Ibu-ibu yang Enggak Mbak lain. Tia aja. Kayaknya ada beberapa ibu-ibu yang Iya. jangan-jangan lebih memilih anak main handphone, Iya. anteng, nggak ngeberantakin rumah daripada dia ngeberantakin rumah. Kalau Sebenarnya apa sih yang dirasakan gitu loh? Kekhawatirannya lebih kemana nih gitu? banyak Pak kekhawatiran jujur ya kan. Karena kan kami suami istri bekerja Ustazah ya. Jadi sama mertua. Jadi kan saya nggak bisa memaksa mertua harus ini. Jadi kan saya ada tinggalin HP untuk apa. Saya kadang ada rasa takut kalau misalkan nggak terkontrol di situ. Iya, benar. Tapi Ya. kalau di rumah karena kesabaran saya setipis tisu yang dimasukin air Ustazah. Jadi kalau saya itu kan
udah main HP-nya ya, langsung saya ambil, saya matikan, Itu saya pasti itu marah mungkin. tuh. Iya, jadi Tantrum kan. iya langsung menangis gitu kan. Tapi karena dulu orang tua saya seperti itu, jadi ada peran yang terbawa gitu. Jadi saya nggak bisa lemah lembut seperti itu, tidak bisa Ustazah. Tipikal Medan banget Anda ya ternyata ya. Apa just info ya, sebenarnya Mbak Tia ini orang Jawa, Mbak. Oh, Bu, iya. Ustazah. Asli Jawa. Cuma ternyata Medan banget ya. Luar biasa nih. Karena gini Karakter. Ustazah, orang tua saya kan tipikal yang marah langsung Keras. ini gitu. Misalkan saya berbuat apa, pukul. Jadi ada VOC, Korban. ya korban VOC. Jadi saya merasa kayak saya terbawa gitu. Jadi Secara tidak sadar itu kita terapkan juga ke Ya, anak oke. kita. Iya. Izin Ustazah, Iya. ini menarik. Saya coba simpulkan dengan bahasa yang lebih umum nih, Ustazah. Jadi begini, tadi ada beberapa pertanyaan dari Mbak Tia yang saya highlight. Yang pertama adalah maunya dia. Nah, anak maunya dia. Ini sebenarnya apakah itu benar atau yang benarnya maunya Allah? Ini kan beda nih Ustazah. Karena kalau maunya kita sebatas apa yang kita pahami, sebatas pengetahuan kita. Tapi kan maunya Allah ya tentu tertuang semua di dalam Al-Quran dan hadis, kan seperti itu. Jadi yang baiknya itu seperti apa? Itu yang pertama. Jadi yang kedua, pola asuh dikotomi. Nah itu kan pola asuh dikotomi namanya. Dulu seperti apa, kita sekarang terapkan lagi seperti itu. Apakah itu benar, baik, apa enggak? Dan kira-kira kalaupun cara tersebut saat ini sudah tidak efektif, yang seperti apa nih kira-kira yang terbaiknya dalam mengasuh dan mendidik anak gitu Ustaz. Nah jadi ada 2 poin besar nih yang mungkin kita ingin tanyakan ke Ustazah. Yang pertama tadi terkait parenting yang maunya kita atau maunya Allah seperti apa. Nah kemudian terkait dengan pola asuh dikotomi nih yang sudah turun-temurun dari orang tuanya. Karena ada juga beberapa orang tua yang kadang kala ya saya tidak menyalahkan, tapi ada bahasa-bahasa seperti ini. Ya dulu mama, dulu papa, itu kakek neneknya itu yang ngomong ke kita gitu kan. Nah itu gimana Ustazah? Izin. Baik ya, tentunya karakter manusia itu beda-beda. Betul. Emang ada yang bawaannya keras, ada yang bawaannya memang lembut, ada yang melankolis, macam-macam. Ya tentunya secara global itu kita ngikutin aturannya Allah. Ya. Cuma tentu disesuaikan sesuai dengan bagaimana karakternya anak. Kayak di sahabat juga ada yang keras kayak Umar, ada yang lembut kayak Abu Bakar, ada yang pemalu kayak Utsman. Itu Rasulullah mengarahkan semuanya. Dan itu adalah modal yang baik. Ya, yang keras pun baik, tapi jangan kejam. Nah, ya, Umar itu sewaktu beliau masih jahiliyah itu kejam. Iya. Semua orang takut, bahkan setan pun ya takut juga. Tapi begitu dia udah masuk Islam, dia bisa lembut. Kenapa? Karena karakternya itu ditundukkan oleh Islam. Dia tetap kerasnya sama siapa? Sama orang-orang yang kafir. Tapi dengan istrinya dia lembut. Bahkan ketika ada sahabat yang mau mengadukan istrinya ngomong dulu, saya tahu kisahnya tuh. Saya tahu kisahnya tuh Ustazah. Ternyata ketika mau ngadu, Umar lagi diomelin juga nggak jadi. Dan apa yang dia lakukan oleh Umar? Apakah marah-marah juga? Enggak. Dia diam. Bukankah dia yang sudah melahirkan anakku, menyusukan anakku, melahirkan anakku, mendidik anakku, yang mencucikan bajuku, yang memasakkan makananku? Apakah pantas kemudian ketika dia lagi emosi terus balas ya. Karena namanya perempuan itu kan ada titik-titik lemahnya ketika dia lelah. Ya. Kemudian nyemprot aja tuh, kadang nggak nyadar juga gitu. Jadi nggak usah dimasukin hati gitu. Dan suaminya memang orang yang paling terdekat menurut dia, jadi dia bebas mau ngapain aja gitu. Jadi suami jangan baper juga ketika istri marah. Apalagi dia lagi PMS ya. lagi datang bulan itu kan kemudian nah, dia gampang berubah. Nah itu Umar udah nyontohin tuh seorang yang keras, yang kasar, yang ditakutin di mana-mana, istrinya marah dia diem. Kenapa? Karena menghormati istrinya, pengorbanannya yang sudah luar biasa.
biasa. Tapi disclaimer dulu ya, istri yang seperti Umar bin Khattab ya. Iya. Ya ini harus disclaimer dulu nih Ustazah. Jangan nanti diglobalkan semua jenis Semua istri. semua jenis istri ini ya. Oke. Nah kemudian juga ada Abu Bakar yang lemah lembut, Masya Allah. yang sedikit-sedikit menangis, Iya. ya kan. Sangat lembut sekali Nah, hatinya. iya. Kemudian ada Utsman yang sangat pemalu gitu ya Yang kan. bahkan malaikat Nah, pemalu. malaikat pemalu Ya. sama beliau. Luar biasa. Jadi tipe-tipenya itu semuanya diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak satu jalan gitu ya, tapi semuanya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi anak-anak kita juga tipe-tipenya pasti beda-beda. Saya punya anak Betul. 5. Oh, Wah, Masya Allah. Punya anak 5. Masya Allah. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya beda. Oh. Nah, jadi kita juga menyikapinya berbeda. Ada yang lembut, sedikit aja suara tinggi dia udah Menangis. linang-linang air mata. Ada lagi yang kita marah, dia malah ketawa. Ya. Ada yang marah, balik marah. Iya, ada yang kita marah dia lebih marah lagi. Nah ya, Ya. jadi semua kita juga harus pandai menyikapinya. Gitu ya. Dan lihatlah sisi positifnya, teruslah berhusnuzon. Nah ini yang terpenting ya, karena apa yang kita pikirkan terhadap anak kita itu yang terjadi. Oh. Hati-hati. Dan apalagi kalau itu terkeluarkan di Iya. mulut kita. Ada Ya, itu nanti juga kamu ya. jadi ini, nanti kamu begini, Masya begitu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif, Iya. ya. Karena di saat kita emosi itu kan energinya luar biasa ya, dan bisa saja itu diaminkan oleh malaikat. Gitu ya. Nauzubillah. Itulah yang terjadi Bahaya. nanti suatu saat bahaya. Maka ketika kita emosi, berlatihlah untuk mengontrol kata-kata kita, dan kalau bisa memang kita sudah punya nih persediaan kata-kata yang bagus, doa-doa anak kita. Seperti mungkin kita udah sering dengar juga ya di kita lihat di medsos itu bagaimana dulu Imam Sudais itu didoakan sama ibunya, Ya, nakalnya betul. luar biasa waktu kecil. Salah satu Ya. kisah Iya, besar itu iya, Imam luar Sudais itu. biasa. Masya Terus Allah sekarang itu. jadi imam besar Iya. ya. Kenapa? Karena ucapan ibunya Betul. ketika marah. Iya. Jadi ibu ini luar biasa. Karena Allah nggak ridho seorang ibu itu sakit, disakitin oleh siapapun. Maka Ya. apapun yang terceletuk ketika dia marah itu dikabulin sama Allah. Nah maka keluarkanlah kata-kata yang bagus. Kalau dia suka manjat, anakku ini calon tentara, Masya Allah. calon gitu. Jadi gak usah kita yang negatif ya. Kayak dulu saya di awal-awal baru pulang dari Mesir, dari Yordan itu. Kami setelah di Mesir di Yordan, anak saya lahir 2 di sana. Jadi bawa anak itu satunya 2 tahun, yang satu setahun. Jaraknya cuma setahun 2 bulan mereka. Masya Allah. Itu kalau pulang tuh Masya Allah kan lagi memang Ya, lagi aktif luar Aktif. biasa. Laki dan perempuan, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Itu luar biasa, semua apa dipanjat gitu ya, lari-larian segala macam. Ini kalau neneknya nanti ngeluarin kata-kata, jangan lari nanti jatuh, jangan manjat nanti kepala pecah. Oh. Nah, itu saya langsung Astagfirullahaladzim. astagfirullah. Kata-kata ini nih sering Iya, kali kita iya, dengarkan. Iya. Nanti kakimu patah, nanti kepalamu pecah Oh. gitu. Iya. Astagfirullah gitu. Nah jadi gimana kalau anak manjat? Ya kita jangan teriak-teriak, nanti dia panik, jatuh Iya. beneran. Jatuh betulan. Nah, Betul. jadi saya tuh terkenal dengan ibu ini nggak sayang sama anaknya, nggak dilarang. Saya bukan yang nggak sayang gitu, karena kita mengakomodir aja Iya. keaktifan mereka gitu. Iya. Ya udah saya liatin, saya udah suruh hati-hati, ya hati-hati nak, nanti kamu bisa naik kan, harus bisa turun juga gitu. Nggak pernah saya bilang nanti jatuh, kakinya patah, kepalanya pecah, nggak sama sekali. Iya. Astagfirullahaladzim. Ustazah Ya, sedikit. itu mungkin kata-kata yang sering keluar kalau kita cemas ya, Iya. tapi Iya. itu bisa kejadian. Betul. Ya, karena itu Betul. jadi doa, kata-kata itu Betul. bisa jadi doa. Jadi hati-hati sekali gitu. Dan ini seringkali kita serap dari orang tua kita, jadi kadang juga terbawakan ke anak kita. Iya. Gitu ya. Saya juga sedikit lah ya, sedikit ada pengalaman juga. Saya malah punya anak perempuan yang aktif. Iya. Dari kecilnya itu aktif manjat-manjat dan segala macam. Cuman memang pada saat itu istri saya kan panikan. Begitu ini anak perempuan loh soalnya gitu, bukan anak laki-laki. Cuma saya bilang biarin aja dulu, biarin aja. Ya sedikit-sedikit lah, saya punya keilmuan di psikologi kan. Jadi saya biarin aja. Dan alhamdulillahnya sekarang Ustazah itu kalau misalnya nih ya, kita ada sesuatu yang agak sedikit menantang adrenalin, dia agak tenang orangnya. Iya, karena udah terbiasa. Iya. Contoh misalnya kita ada ikut bermain di salah satu wahana yang agak ngeri Ya, sedap ekstrim. lah. Ekstrim yang gini-gini gitu kan. Kita bertiga, saya punya anak 2 sepasang, laki-laki yang pertama yang kedua perempuan. Nah, kita bertiga teriak, dia sendiri
tenang aja. tenang aja, nggak Belum berekspresi, tertantang. nggak biasa aja gitu. Pas kita turun, kok biasa aja muka dia nih, gitu. Nggak ada apa-apanya gitu loh, Iya, iya. malah nggak takut gitu loh. Kita yang lain udah gitu. Dia nggak biasa aja gitu. Nah itu mungkin, nah ini sedikit edukasi lah ya. Jadi salah satunya hal positifnya itu, salah satu. Artinya benar yang disampaikan oleh Ustazah. Selama itu mungkin bukan sesuatu yang sangat membahayakan, alangkah lebih baiknya kita coba observasi dulu dan betul-betul melakukan langkah yang lebih preventif, lebih bijak gitu kan. Jangan langsung serta-merta menakut-nakuti atau Teriak-teriak. langsung melarang, ya kan? Kecuali kalau misalnya memang dia main-main di listrik, Senjata Iya. tajam. ya senjata tajam, listrik, Listrik. kelistrikan gitu-gitu. Api itu mungkin ya jelas lah, kita harus coba langsung Kalau aktivitas fisik ya. ya udah kita liatin aja sampai mana dia kemampuannya. Nah apalagi kayak Saya punya anak yang begitu juga, Ya. anak yang paling bungsu, perempuan malah. nah, Memang lasak juga, Ya. suka manjat. Hal yang nggak dilakuin anak perempuan dilakuin. Apa yang bisa dipanjat panjat, Ya. gitu. iya iya Ya itu ibu-ibu yang lain tuh suka teriak-teriak kalau Ya. lihat dia. Tapi karena saya udah terbiasa ya sudah, saya cuman hati anak ya gitu aja. Ya. Kalau Saya tahu. kayak yang Tia Dan tadi dia kan memang pemainnya ekstrim itu dia nggak takut. enggak takut kan? Nggak. Nah itu, Ah, iya. Nah kayak So, Tia ada tadi kan terbiasa. juga ngeberantakin tuh Ustazah, ngeberantakin dan segala macam. Biarin aja. Ya Iya. gitu. Selagi dia tidak merusak. Kalau ngeberantakin mah biasa. iya. Tapi kalau dia udah ngancur-ngancurin itu udah di luar normal Rusak ya. juga. Ya kecuali dia ngancurinnya gini, misalnya ada robot, dia dipretelin sama dia. Itu berarti kan karena ada penasaran nih, dia Iya. ada apa sih di dalam ini gitu ya. Iya. Itu ya eksplornya dia juga. Oh, kalau dia ini gimana Ustazah ya? Sebelum dipagar antara kamar dan dapur itu, Ustazah, dia sering ngambilin semua peralatan, dibanting, jadi semua pecah. Nah kalau itu tuh perlu Iya. cari tahu apa sebabnya. Bisa jadi dia butuh perhatian yang lebih dari kita. Apalagi kalau mohon maaf ya, kalau dua-duanya bekerja Iya. itu luar biasa hausnya anak dengan perhatian kita. Iya, Dan Ustazah. salah satu caranya dengan dia itu nyari gimana kita marah Iya. gitu ya kan, supaya merhatiin dia. Nah, sebenarnya dia hanya butuh didengar, dilihat, ikut bermain sama dia gitu. Jadi Lebih balik lama lagi me ke time-nya sama orang dia. tuanya ya Iya, Ustazah ya, ha-ha. gimana cara mendidiknya, menemani ya Iya, kan Ustazah sebenarnya itu ya. sinyal Ha-ha. aja dari dia, sinyal Oh, untuk bundanya perhatian dong sama dia. Iya, Ustazah. Ayahnya perhatian dong, ajak dia main dong, jangan kerja terus. Ya. Iya, Ustazah. Gitu ya. Jangan pulang capek main handphone Nanti tidur. ketika anak kita langsung kayak emosi gitu ya, karena merasa ingin istirahat. Padahal Iya, anak juga Ustazah. ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Terkadang kalau misalkan saya ini marah atau anak saya ini lebih ke mertua saya Ustazah yang kayak lebih tenang dia Iya. karena mungkin Udah udah ada terbiasa. sudah terbiasa seperti itu. Tapi kadang kalau misalkan anak saya yang seperti Ustazah bilang dia panik. Jadi baru manjat langsung ya nanti jatuh ini seperti itu. Panik kan. Ya. Karena mungkin nenek gitu kan lebih ini Iya. sama cucunya ya Iya. kan Sensitif, seperti itu. Nah, sensitif sekali Ustazah. Jadi kalau jatuh sedikit, kenapa ini lecet? Baru kena gigit nyamuk, kenapa ini? Nah jadi kita juga jangan sampai Iya. terpengaruh ya, Iya. ya, hal-hal yang kecil gitu suka digede-gedein. Iya, seperti itu Ustazah. Yang penting kitanya harus pandai ya, artinya memposisikan diri lah, namanya juga nenek-nenek gitu. Iya. Ya kita anaknya mungkin nggak seperhatian itu, tapi sama cucu itu beda katanya Siap. kasih sayangnya. Nah jadi kitanya juga sebagai anak harus paham gitu ya gimana apa psikologisnya si nenek gitu. Tapi kita juga harus memahamkan ya, karena kan kita capek juga kalau diomelin terus tiap hari. Iya. Sedikit anak kena ini langsung kita dimarahin apa. Nah, jadi komunikasikan. Iya, kan. Ustazah. Ya. Kemudian tadi terkait dikotomi itu Ya, ya, apa Iya, nah yang yang turun Ustazah. temurun iya, itu. turun-temurun. Nah itu gimana tuh? Itu Ustazah? didiklah anakmu sesuai zamannya ya kan, itu ya Oh. udah jelas itu apa namanya tuntutan parenting Islamnya. Jadi kita nggak bisa nanamkan apa yang dulu pernah ditanamkan orang tua ke kita, karena zamannya udah jelas beda dong gitu ya kan. Kitanya mungkin, kalau saya mungkin katanya zaman kolonial kali ya. Ya VOC. VOC Ustazah. Sementara ini Dagen Alfa loh gitu ya. Nah Luar cuman biasa kan nanti bedanya. kadang ya maaf nih ya, bukan kita
sama sekali niatan mau melawan orang tua, enggak. Iya. Tapi kadang nanti malah jadi kita yang diomelin sama orang tua gitu. Kok anaknya ada didik gitu Iya. ya. Iya, terkadang Padahal kita sudah mencoba untuk ya kadang juga kan kita nonton juga lah YouTube ataupun media sosial terkait dengan parenting zaman now nih Iya. yang sesuai dengan zaman kayak sekarang gitu. Kan salah satunya mungkin yang terkenal dari Dokter Dahlan Aisyah. Aisyah Dahlan, sorry. Dokter Aisyah Dahlan itu kan banyak tuh edukasinya mendidik anak zaman sekarang, khususnya otak laki-laki, otak perempuan dan Iya. segala macam. Nah, kita pengen tuh nerapin kayak begitu gitu. Cuman kadang begitu dilihat sama orang tua, kamu nih kayak nggak ada tegasnya sama anak gitu, kok dibiarin, kok apa segala macam. Malah jadi kan nggak enak ya, jadi kayak ada konflik gitu loh. Padahal tujuan kita ya itu menyesuaikan dengan zamannya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Nah jadi kita juga gini loh, harus ada batasan juga ya antara kita dengan orang tua. Jadi orang tua boleh gitu ngejagain anak kita atau apa, tapi tetap yang aturan itu tetap kita yang pegang. karena kita orang tuanya Ustazah ya. Kita penanggung jawab utamanya. Iya. Nenek itu kan ngewakilin aja Iya. saat kita sibuk gitu ya kan. Jadi kita juga harus ada komunikasi dengan orang tua gitu. Iya. Dipahamkan juga merekanya. Jadi bukan kita aja yang paham, tapi mereka juga dikasih paham. Nah, supaya mereka bisa terima gitu. Agak susah, Iya. tapi ya memang challenging lah. Iya, Challenging. challenge buat kita. Challenging kayaknya. Iya, jadi kita harus ada komunikasi juga dengan neneknya karena dia yang jadi wakil kita kan ketika kita nggak ada. Betul Ustazah. Nah ini kadang kita kan jadi kayak apa ya, buah si malakama ditinggal sama nenek nanti gini, kalau nggak ditinggal sama nenek sama orang lain kita nggak Ya nggak percaya. Nggak percaya, gitu bener. ya kan. Nah, jadi nggak ada solusi lain kecuali kita bikin aturan. Nah, bikin aturan dan bikin batasan-batasan tertentu Oh, yang atau memang harus sama saling Aturan dipahami. yang disepakati oleh neneknya juga. Iya, jadi neneknya sepakat dan neneknya Iya, dikasih iya. pemahaman gini loh nek, gini Iya. gini zaman sekarang gitu ya, sehingga si nenek maklum. Oh, Nah, dan si nenek juga tahu batasan dia gitu loh. Iya. Ya. Tanpa dia diremehin Iya. gitu Iya. ya. Karena hati orang tua kan sensitif Ah, itu. betul Sensitif ya kan. Betul. Harus pandai-pandai gitu ngomongnya. Ustazah, mohon maaf. Kalau misalkan ada nih orang tua, apalagi kalau kita yang mau melahirkan, Iya. kan dalam segi Islam kan ada yang mohon maaf nggak boleh pakai peniti, tapi orang tua kayak iya. pakai peniti, Kayak tangkal, simak, seperti iya. itu. Bagaimana ya Ustazah ya? Ya baik, masya Allah. Ini penanaman akidah. Iya. Ini Saya akidah, dan betul, surah betul. Luqman itu ya. Kita tanamkan kepada anak itu sejak dini bagaimana akidahnya lurus gitu ya. Tuhannya siapa, yang memberi dia hidup siapa, yang matikan siapa, yang beri dia rezeki siapa, itu semua udah klop, udah artinya sudah betul-betul 100% udah harus kita tanamkan gitu, karena ini hal yang penting dan terutama di diri kita itu sejak kapan, sejak kita hamil itu udah sesuai dengan Islam ya kan. Makanya dalam Islam itu sejak suami istri bertemu aja udah ada doanya. Iya. Jangan lupa baca doa biar nggak Iya. ada yang ketiga gitu ya kan. Iya. Bagian dari akidah. Jadi kita anak barang siapa yang berdoa itu kata Nabi anaknya nggak akan diganggu sama setan. Itu istilahnya peluang itu sempit gitu ya. Jadi di situ berawal. Kemudian ketika Allah titipkan janin, nah tentu kita juga bersiap nih ya jadi orang tua yang baik buat anak kita. Kemudian kita dari kecil itu sejak anak sudah bisa diajak komunikasi 3 bulan ke atas itu kan ruhnya udah ditiupkan. Iya. Itu kita udah ajak komunikasi. Si ayah kalau ngaji dekat perut anaknya gitu ya kan. Nah, dizikirin, disalawatin, diajak ngobrol untuk menstimulasi anak gitu ya kan. Itu sudah dari perut. Nah, datang orang tua kita suruh pakai ini nanti biar nggak kena kalau kita di Minang tuh nggak kena palasi kalau Iya, palasi. Iya, betul. Nggak kena palasi, nggak kena sapu, apalah gitu ya kan. Iya. Nah ini seringkali juga ditanyakan ke saya, gimana sih kalau kami ngelawan orang tua nanti kita pamali lah takut gitu. Nah, jadi gimana solusinya? Nah ketika memang mereka datang, nih pakai gitu.
udah kita pakai aja, tapi kita nggak ada keyakinan Iya, nih. nggak ada Iya. kayak Jadi kalau gitu. ketika udah Hanya mereka untuk nggak menghargai ada, udah aja. iya, udah kita copot aja lagi gitu Oh, kan. iya. Itu memang sering ada yang bilang suruh gantung bawang putih Iya. lah apa. Iya. Nanti setelah lahir bayinya ada yang dikasih di sini kayak Benang. benang-benang Mm-mm. gitu. Iya. Itu kan tangkal, nggak boleh ya. Jimat. Karena yang melindungi anak kita, menyelamatkan anak kita Allah dengan doa dan zikir-zikir kita. Nah, memang ada dua yang rentan diganggu setan, yaitu anak kecil dan perempuan. Ya. Nah, makanya Iya. anak kecil dan perempuan tuh seringkali kesurupan, Iya. tiba-tiba sakit. Iya. Selain gangguan setan juga ain. Iya, Oh, betul, Iya, betul. ain. Betul. Nah, itu kita menangkalnya dengan zikir dan doa. Jadi ketika tidur itu jangan lupa bacakan doa, kemudian bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi dan 3 kur, ditutupkan ke tangan kita dan kemudian diusapkan ke anak kita. Nah, karena tiba-tiba aja kadang anak kita tadi baru ketemu sama si Anu dipuji, Iya, biar Iya. baik. dia demam malamnya. Ain berarti. Iya. Bisa jadi. Nah, ain. Dan ain itu bukan dari orang asing, dari yang dekat juga bisa. Dari neneknya, dari datuknya, dari sepupu kita, dari siapapun bisa. Bahkan suami istri aja bisa. Ibu ke anak, anak ke ibu bisa. Bisa ini Bisa. Ustazah. Makanya kita ketika mengagumi sesuatu jangan lupa baca Masya Masya Allah. Allah, Ya kan? tabarakallah. Kaitkan langsung kepada Allah. Kalau Iya. tidak setan bermain di situ. Ya, akhirnya kadang anak kita dipuji, ih montok banget ya, ih cakep ya anaknya, ih lucu ya gitu kan. Kita ada rasa, ya dong, siapa dulu Iya. dong gitu ya kan. Iya. Jadi kita kayak ada yang rasa Iya. sombong, ya kan, Iya. bangga diri. Nah makanya kita harus cepat-cepat tuh, ya. Nah, ingat kepada Allah. Kalau ada yang muji, alhamdulillah gitu ya, masya Allah, tabarakallah. Ya itu kata-kata yang harus Iya. selalu harus muncul. Kita harus Kita langsung memandang. kaitkan ke Allah, Iya. nggak boleh Kalau bukan. tidak nanti setan langsung Iya. bermain di situ. Anaknya cantik, ganteng itu kan bukan karena kita. Iya, Iya. karena Allah, Allah. Karena yang Allah. memberikannya gitu ya. Cuman kadang ada orang tua yang ngebanggain, yalah bapak ganteng, Iya, ibunya ibunya cantik. kan cantik ya Nah, dong gitu. gitu-gitulah gitu kan. Ya lupa sama penciptanya. Nah. Nah, disitulah anak nanti kena. Padahal bisa aja kalau Allah pengen ngeblendnya jadi jelek, Iya, bisa aja. bisa. Iya, dulu pernah kejadian Kan juga kita ya. memang ada, Ibunya bapaknya putih, kenapa anak saya hitam sampai bapaknya nggak mau ngakuin. iya, Nah, kata Nabi, curiga lah. ya bukankah kamu juga punya keledai yang begitu katanya. Ya, iya. Itu kenapa? Karena ada keturunannya dulu, kakek-kakek yang dulu. Ya. Iya, Wah, begitulah anakmu. Bisa jadi gitu ya. Iya. Jadi kita ketika dikasih anak ganteng, anak yang sehat, nah, kita bersyukur kepada Allah dan ingat kepada Allah. Jangan kita merasa, ini kan karena saya cantik, iya, iya. karena iya. saya ganteng, Aduh. makanya anak saya begini. Nah, itu kita udah lupa diri nih ya. Justru itulah yang magnet mendatangkan ain itu Iya, ya, Ustazah. penyakit Ya. itu. Oh, izin Ustazah tanya Iya. gitu. Kalau misalnya, mohon maaf, kebanyakan mungkin dari pola asuh yang lama. Iya. Misal di diri saya, misal bukan saya pribadi, cuman ada kalau misalkan orang tuanya ini dia agamanya, mohon maaf, kurang, ayahnya juga nggak terlalu open sama anak gitu kan Ustazah ya. Jadi anaknya, mohon maaf, melenceng gitu. Itu kan sebenarnya salah ke orang tua. Tapi kebanyakan kayak mengejasnya kayak "Wah, emang anaknya, mohon maaf, disangkut-sangkutkan kayak oh dasar anak dajjal." Maksudnya kayak seperti itu. Iya. Itu gimana ya Ustadz ya? Karena kan dari segi orang tuanya aja udah, mohon maaf, agamanya juga nggak ada gitu kan, nggak jelas dan segala macem gitu. Apalagi sekarang kita banyak melihat yang seperti itu. Apalagi kayak anak-anak kecil yang masih SD, SMP udah mulai pacaran, Iya. apa seperti itu. Alhamdulillah ya, Ustazah itu Hmm. gimana ya Ustazah ya gitu kan. Sebenarnya kita kayak melihatnya pun miris gitu ya kan Ustazah ya gitu kan. Ini sebenarnya orang tua yang sudah lepas kontrol ya sama anaknya. Jadi gimana pun apapun yang terjadi pada anak, harusnya orang tua introspeksi dulu ke dirinya. Iya. Jangan nyalah-nyalahin yang lain dulu sebelum kita cari dulu dari diri kitanya sebagai orang tua, di mana celahnya, Iya, di mana betul, kurangnya betul. kita. Jadi jangan nih gara-gara tontonan ini, gara temen nih, enggak, kitanya dulu. Iya. Ya, karena kan tadi ya, orang tua itu ya jadi madrasahnya gitu. Kita lingkungan pendidikan pertama itu ya orang tua gitu. Iya. Ya kan. Jadi contohnya teladannya yang kurang mungkin ya kan. Kemudian Yang 5 tadi tuh. iya, yang 5 Iya. tadi itu harus diterapkan. Karena ini benar-benar jadi PR besar buat Iya. kita gitu. Apalagi sekarang ini luar biasa. Kalau orang tua nggak dekat sama anak, anak akan nyari pelampiasan yang Ya. lain. Iya.
Kalau nggak dengan HP ya Betul. dengan pacaran tadi. Iya. Karena nggak dapat kasih sayang dari ayah, nggak dapat kasih sayang dari ibu, ayah nggak ada, ibu suka ngomel-ngomel mulu gitu ya kan. Iya. Mau diajak ngomong ibunya selalu sibuk Mm-mm. gitu. Ayahnya juga begitu. Akhirnya anaknya ke siapa larinya? Ya, seperti Nah, terlantar iya. ya Pak Ah, Ustazah larinya ya. ya gitu tadi ya kan. Mm-mm. Entah itu mungkin dengan pergaulan yang salah Iya. atau dia sibuk dengan dunianya sendiri Mm-mm. gitu ya kan. Akhirnya kita kehilangan anak kita. Iya. Nauzubillah ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kita nggak bisa nyari kambing hitam lah ya keluar ke Iya. diri kita dulu. Mm-mm. Apa nih salah saya? Ya. Jadi di pendekatan lagi tuh ke anak gitu ya, diajak lagi ngomong hati ke hati, ada apa sebenarnya dia, apa yang mau dia bicarakan gitu ya kan, apa yang mau dia sampaikan, apa mungkin ada luka batin gitu ya, Oh. yang ada sehingga kemudian membuat dia memberontak, Iya. jadinya dia berbuat sesuatu yang kita nggak suka gitu. Atau Terkadang ada dari ada trauma juga, Ah, bisa jadi dari omongan ya Pak ya. Omongan, Misalnya kadang Omongan atau fisik, kekerasan fisik. atau bisa mungkin jadi. juga ini Ustazah kan ya ini fenomena yang fakta gitu loh. Mm-mm. Broken home, Iya. ya kan? Orang Iya. tuanya taruhlah mungkin orang tuanya tidak bercerai tapi bertengkar Iya. hampir setiap hari misalnya. Itu kan jadi tontonan yang tidak baik Iya. dan menjadi contoh yang tidak baik, menjadi teladan yang tidak baik gitu kan. Dari situ ya juga nggak tuh Ustaz? Iya benar. Disitulah peran orang tua. Jadi kalau seandainya kita ada masalah dengan pasangan kita, jangan kita umbar ya kan depan anak. Ya. Kemudian ya ditahan lah gimana ya di dalam kamar selesaikan. Ya, kasihan ya anak ya. Dia itu hancur ya orang tuanya seperti Iya. itu yang paling menderita itu anak. Karena gimana pun dia sayang dua-duanya gitu. Pasti, ya. Dan kadang-kadang orang tua ini kadang melibatkan anaknya. Tuh lihat tuh bapakmu, ibu juga Ah. tuh lihat Iya. ibumu gitu ya kan. Ya, Akhirnya ya, si ya. anak jadi bingung, ini siapa Terkadang- yang mau saya bela, dua-duanya saya sayang gitu. Iya, iya, Hmm. iya betul betul Jadi betul. ini harus menjadi bahan perhatian utama gitu. Iya. Apapun masalah kita selesaikan berdua saja, nggak usah libatkan anak. Kecuali ya anak udah dewasa mungkin kita ingin gimana pendapatmu tentang ini ya boleh lah. Tapi Iya. kalau anak masih kecil-kecil tuh dia bingung dia. Karena sumber rasa aman tuh dari orang tua. Ternyata dari orang tuanya sendiri bikin dia Nggak nyaman, nggak aman, ketakutan, iya. dia nggak merasa nyaman di rumah gitu. Ini Betul, bahaya sekali. Jadi Ustazah banyak juga nih anak-anak yang cerdas, anak-anak yang apa. Jadi itu kembali lagi ke keluarga ya kan Ustazah ya. Keluarga yang baik, bisa menjaga dengan keamanan itu kembali lagi ke kecerdasan anak juga kan Iya, Ustazah. anak yang tumbuh dalam kasih sayang, perhatian, itu luar biasa. Dia akan tumbuh cerdas gitu. Kemudian juga adabnya dia di rumah juga ditanamkan gitu ya kan. Itu luar biasa akan jadi generasi yang masih Hebat. emas lah ya. Tapi kalau yang nggak diperhatiin tadi Iya, kasih sayang nggak ada, Iya. perhatian nggak ada, bentakan aja, Iya. nggak diajak ngobrol gitu ya. Ya. Itu ya jadi generasi cemas. Iya, bukan emas, cemas. Nah, Cemas. Ini dia akan mencari panutan di mana gitu, Iya. orang tuanya begitu gitu ya kan. Kemudian juga nggak ngajak dia ngobrol, saya nggak dianggap ada gitu di dunia ini. Ya. Kadang dia malah frustasi, ini saya ini dibutuhin ya benar-benar diharapin nggak sih Iya. gitu Ya. ya. Nah ini sudah pada titik bahaya. Akhirnya dia cari pelampiasan, cari Karena orang-orang di luar. anak kan bukan dia yang mau dilahirkan Iya. sebenarnya Betul. Ustazah. Betul, betul. Justru itu doa kita kan, doa Iya. orang tua Iya, untuk heeh. diberikan anak gitu. Mm-mm. Kenapa ketika kita punya anak justru kita telantarkan, Heeh. justru kita abaikan. Nah, Mm-mm. padahal katanya nyari nafkah untuk anak, kenapa anak nggak diperhatiin? Iya, Nah, jadi gitu ya. kalau ini Ustazah misalkan ada yang bilang kayak mohon maaf orang miskin dilarang punya banyak anak itu seperti apa jawabannya ya Ustazah ya karena kan Iya. lagi tren tuh Mungkin Ustazah. dari sisi ekonominya barangkali Iya. ya. Padahal ya dari kalau konsep rezekinya mah masing-masing mereka itu punya rezekinya ya. Sampai Iya. mau memisahkan tuh rezeki Iya. malah lebih dulu ngejar kita daripada ajal. Betul. Sampai Itu ajal itu datang. statement aja sih kayaknya. Iya. Statement Jadi, aja sih. Kenapa? Karena takut nanti ini biaya mahal segala Iya. macam. Iya. Ya, itu. Karena kan banyak kan fenomena seperti itu Memang- Ustazah banyak yang Memang self-free kalau gitu kan. sekarang mungkin banyak orang mengkait-kaitkan dengan hal yang realistis. Iya. Iya. Itu wajar. Mm-mm. Berhati-hati dalam memiliki anak atau Ya, mungkin perencanaan-perencanaan. memiliki perencanaan yang baik itu oke, Bagus. nggak masalah. Tapi kalau
ada statement orang miskin dalam banyak punya anak, ya itu kayaknya kurang tepat Iya, gitu loh. Mm-mm. Karena buktinya aja orang-orang kita zaman Ya dulu tetap aja banyak anak banyak banyak rezeki. Iya. iya banyak anak, karena setiap anak pasti punya rezeki Wah, masing-masing. rezekinya masing-masing. Nah. Cuman keyakinan orang tua kembali lagi Iya. ya. Jadi Betul. itu jangan sampai ragu ya. Jalur langit itu ada loh. Kita punya Allah loh gitu. Betul. Jangan semua mengandalkan tenaga sendiri, Iya. kuat sendiri. Karena itu orang-orang yang terlalu ini mencoba realistis lah, ya kan? Realistis itu bagus. Cuman jangan lupa kita selalu kaitkan dengan Allah. Ya. Selalu bersamai Allah ya kan. Betul. Kita yakin dengan Allah. Semuanya Allah lah sumber segala kebutuhan kita gitu. Ya. Jadi bukan semua dikaitkan dengan uang gitu. Ya. Semestinya uang inilah Tuhan gitu. Ya. Akhirnya takut punya anak nanti kekurangan, nanti nggak bisa ngedidiknya, berikan sekolah yang terbaik itu Ya. selalu yang dibayang-bayangin ke kita gitu. Sehingga orang Islam sendiri yang justru nggak mau punya anak banyak. Nah, Ya. tapi orang di luar sana gimana caranya biar banyak anak Iya. gitu ya. Karena kan fenomena sekarang kan banyak yang child free kan Ustazah Ya. ya kan. Iya, itu bahaya. Bahaya. Terus apa? Heeh. Di antara tujuan menikah itu ya selain untuk menjaga ifah kita, Iya. kesucian, juga untuk dapat keturunan. Keturunan. Keturunan itu kan investasi dunia akhirat kita ya. Betul, betul. Bahkan Mana kalau nggak punya keturunan? Nabi Ibrahim aja berdoa sampai berapa lama baru beliau Iya, punya baru punya anak. anak Ismail yang Ismail. usia hampir 100 tahun baru punya anak. Habis itu dikasih lagi sama Allah Ishak. Itu turun sampai anak-anak beliau itu banyak menjadi nabi dan rasul. Insya Allah, Nah, tabarakallah. itu kan kita yang kita Ayahnya inginkan para seperti nabi itu Ibrahim Iya, itu. benar. Tuh. Dan Nabi mengatakan ana mukatsiru bikum umam yaumal qiyamah. Aku ini bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari Betul. kiamat. Nah, gimana kalau kita harus 2 anak aja Iya. atau bahkan 1 atau child free tadi? Iya, Ya Allah, heeh. apa yang terjadi gitu Iya. ya kalau Iya. seandainya Auzubillah. itu Alhamdulillah. diberlakukan gitu ya. Iya. Mana nih umat? Tapi gini Ustazah, ada yang bilang kayak misalkan kita punya anak dan mohon maaf orang tuanya bekerja aja tidak gitu kan. Iya. Terus kayak zolim nggak itu ke anak gitu kalau kasih sayang kurang, dari segi nafkah juga kurang, itu termasuk zolim nggak Ustazah? Iya, artinya orang tua itu punya kewajiban kan mencukupi kebutuhan materi dan non materi ya. Mm-mm. Jadi ya itu bagian dari kewajibannya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah gitu ya kan. Jadi tentu dia harus menyadari itu kewajiban utamanya, terutama ayah ya, memberikan nafkah yang halal ya kan, berikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya, kasih sayang, pengayoman ya kan, penjagaan untuk anak. Nah itu akan ditanya semuanya detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akan laki-laki ini punya banyak tanggung jawab. Betul. Luar biasa Siap. gitu. Kalau untuk wanita aja 4 wanita tuh ya, istrinya, ibunya, anak perempuannya sama saudari-saudari Saudara. perempuannya. Iya. Ya. Betul, betul. Kemudian betul. anak laki-lakinya lagi. Iya. Ya, jelas juga anak laki-laki itu panutannya ya pasti ayahnya juga ya kan. Kita Betul. juga harus jadi contoh ideal buat anak kita. Izin terakhir nih Ustazah. Iya. Nah, ini kayaknya sebenarnya pembahasan kita ini harusnya bisa sampai part 2, part 3 nih. Karena bahas parenting ini nggak ada habisnya Iya. kayaknya. Benar. Sampai kiamat pun kita pasti akan selalu ada perubahan-perubahan dalam zaman dan segala macam, sehingga mungkin pola asuhnya juga berubah dan segala macam. Sebenarnya ini perbincangan yang sangat seru, sangat mengedukasi sekali, sangat meliterasi sekali. Cuman ya ini karena mungkin kita ada keterbatasan waktu dan segala macam. Terakhir nih Ustazah ya, mungkin sedikit juga sambil saya juga mengkonklusi dari apa yang kita sampaikan dari awal tadi. Yang pertama kan bagaimana parenting di dunia Islam. Jadi artinya untuk kita yang umat muslim beragama Islam itu panutannya harus dari apa yang Allah perintahkan, apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bukan patokannya itu bukan berdasarkan dari maunya orang tua, ya Ustazah ya. Nah jadi harus selalu dikembalikan kepada maunya Allah seperti apa, di dalam Al-Quran, di dalam hadis seperti apa, ya patokannya ke situ, defaultnya ke situ. Nah kemudian juga tadi kita ada bahas masalah pendidikan yang dikotomi, turun-temurun. Dari dulu seperti apa, dari sekarang seperti apa, ternyata memang dalam hadisnya juga dikatakan bahwasannya didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi kalau memang saat ini zamannya seperti sekarang, era digital, banyak teknologi dan segala macam, ya kita sesuaikan dengan itu.
tetapi tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh Islam. Ya. Nah, kemudian juga tadi ada banyak hal yang kita bahas terkait dengan orang tua. Jadi orang tua ini tanggung jawabnya sangat besar sekali di ayah. Sangat menitik beratkan kepada ayahnya. Peran ayah. Jadi mungkin bahkan pendidikan parenting itu dimulai dari sebelum menikah. Kenapa? Karena memilih calon pasangan yang memang sesuai dengan kriteria dalam agama Islam. Pastinya taat beribadah, pastinya juga orang yang mudah langkahnya ke masjid, orang yang lisannya baik dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan juga sunnah atau hadis. Nah, jadi dari situ pun kita sudah memulai pendidikan parenting, bukan nanti sudah punya anak baru kita mikir bagaimana mendidiknya. Karena ada beberapa YouTube ataupun ceramah agama yang saya dengarkan, jangan kasih PR untuk pernikahan. Kalau kita menemukan pasangan yang tidak baik, PR nanti pada saat sudah menikah, sudah Seumur punya hidup. anak, Karena menikah kan niatnya nggak boleh terbatas waktu, harus iya, seumur hidup. seumur hidup. Itu kan malah kita mendatangkan PR gitu loh. Tapi kalau dari awal kita sudah memilih yang terbaik, insya Allah yang sesuai dengan tuntunan, ya PR ini kan akan semakin sedikit, ringan gitu loh, nggak berat gitu loh. Nah, jadi itu juga salah satu konklusi dari perbincangan kita. Nah, mungkin penutup nih dari Ustazah, kira-kira pesan-pesan nih untuk yang akan menikah dan juga keluarga-keluarga di luar sana yang mungkin sudah agak terlambat nih atau agak salah jalan dalam mendidik anak nih, kita harus gimana nih gitu loh. Apakah memang betul seterlambat itu atau kita sebenarnya masih ayo lo belum terlambat nih, ya yuk coba ubah pola pikirnya, coba dalami lagi Islam itu yang baiknya seperti apa segala macam. Izin Ustazah. Ya baik, tentunya ya sebelum menikah ingat ya tuntunan Allah dan Rasulnya ya, pilihlah pasangan yang memang benar-benar bisa menjadi teman sehidup kita gitu, selama sisa hidup kita. Jadi tentu kita harus selektif ya. Kata Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba' limaliha li jamaliha li nasabiha walidiniha. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita itu karena kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan karena agamanya. Dan utamakanlah agamanya, maka engkau akan beruntung. Nah, itu juga laki-laki, apalagi ini perempuan aja, karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Apalagi laki-laki yang akan jadi pemimpin ya tentu ya. Agamanya itu nomor satu, ilmu agamanya ya. Kesolehannya, akhlaknya, karena ada juga nih yang soleh kelihatannya rajin ke masjid tapi karakternya nggak bagus, ya kan, temperamen, ternyata manipulatif gitu ya. Bahkan ada ulama mengatakan jangan nikahi 4. Pertama dia nggak takut sama Allah, dia nggak sholat, dia bakhil, temperamen, pemarah, kemudian mata keranjang, bagian dari akhlak ya. Jadi ini luar biasa akan membuat permasalahan rumah tangga nanti gitu. Makanya bahkan ada seorang syekh yang mengatakan kalau engkau menikahkan anak perempuan mau dengan laki yang bakhil, artinya kau sudah menghadirkan neraka sebelum neraka yang sebenarnya. Wah, nanti mungkin dia akan banyak perhitungan, ini beliin apa, ini kok habis nih, udah gitu. Padahal yang dikasih nggak seberapa dong. Ya ini banyak keluhannya ya, luar biasa ini masalah. Jadi betul-betul harus selektif dalam memilih pasangan. Jadi jangan hanya terpikat karena penampilan saja. Oh ini cantik, oh ini ganteng, ini bodinya luar biasa. Nauzubillah ya, itu udah nomor sekian. Gitu. Jadi memang agamanya, akhlaknya. Karena kalau agama dan akhlaknya itu bagus, ketika dia nggak menyukaimu, dia pun tidak akan zolim kepadamu. Nah itu, dia nggak akan zolim. Kalaupun dia nggak cinta mungkin sama istrinya, dia nggak akan zolim, dia nggak akan membuat istrinya tersiksa misalnya. Karena dia punya adab, dia punya akhlak yang baik, luar biasanya.
pilihan, jadi harus benar-benar selektif, tidak asal pokoknya tahun ini saya menikah dengan siapapun, enggak gitu ya. Ya. Ingat ini untuk seumur hidup loh. Dan ingat kata Nabi, ketika engkau memilih pasangan itu artinya akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Ya. Begitu juga milih laki-laki, dia akan jadi ayah untuk anak-anakmu, bukan hanya untuk kamu gitu. Iya. Dan dia akan jadi bagian dari keluarga besar kita. Nah, semuanya. Karena nikah kan enggak cuma 2 orang ya, Ya. tapi 2 keluarga besar Keluarganya juga. juga. Ya. Nah, kemudian untuk yang sudah nikah ya kan, bagaimanapun kita harus tetap upgrade gitu ya, bagaimana peran kita sebagai orang tua itu harus terus menjadi nomor 1 gitu ya. Harus kita ingat bahwa ini tanggung jawabnya dunia akhirat loh, anak ini. Jadi tidak hanya kasih makan, gendut tuh dia anaknya udah berhasil nih saya, enggak gitu. Tapi juga hati dan pikirannya juga harus diberikan harus ada Agamanya juga ada harus kita asupannya gitu berikan ya. asupan gitu. Jadi ini yang terpenting, karena kadang-kadang tuh orang tuh bangga kalau anaknya gendut, gemoy Iya. gitu ya. Tapi kemudian tidak dididik dengan baik ya. Tentu ini yang nomor 1 ya. Itu jadi ini kita. Kemudian bagaimana orang tua itu belajar jadi orang tua yang baik, berawal dari diri sendiri, jadilah contoh yang baik dalam bersikap, dalam berkata-kata gitu ya, yang keras. Yuk dong, latih dong biar gimana supaya kita bisa lebih lemah lembut lagi ya kan. Ingat kata Allah, in kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Jika engkau itu keras lagi kasar, sungguh mereka akan lari darimu. Masuk anak kita ngelihat wajah kita aja dia udah kabur misalnya. Ayahnya datang bukannya dia nyambut, ayah datang enggak, malah sembunyi karena takut. Nah, itu luar biasa bahaya ini. Ya, maka jangan kita jadi orang yang keras dan kasar. Apalagi untuk keluarga ya. Jadi bagaimanapun mungkin di luar keras kehidupan si bapak, si ayah gitu. Di dalam rumah dia tetap harus berlemah lembut. Dia harus mukanya tuh jangan tegang terus ya, coba dilemesin dikit. Siap. Belajarlah tersenyum ya kan, senyum yang bercanda juga. simetris ya kan. Senyum 5 detik gitu. Ya. Nah, itu ajak bercanda. Kalau anak diajak bercanda, ketawa-ketawa, nanti dia patuh sama kita. Tapi kalau anak tuh diajarin supaya dia takut sama bapaknya, mungkin dia patuh, tapi patuhnya bukan karena sayang, karena dari dirinya, tapi karena takut. Nah, ini bahaya nih. Nanti di belakang kita dia berbuat sesuka hati ya kan. Betul. Hanya karena takut Dia kita mencari aja. kebebasan di luar. Iya, di luar karena itu tadi terkungkung gitu mungkin Ya. sama orang tuanya. Jadi ini bahaya. Jadi juga yang ketiga kemudian ajak anak diskusi, bermusyawarah apapun. Walaupun mungkin masih kecil, ya nak, ya kita ini bagus ya kalau rumah kita bersih rapi. Ayo nak kita beresin sama-sama. Itu udah bisa kita yang kecil ya. Kalau yang udah agak SD, SMP itu kita juga ajak dia diskusi. Contohnya milih sekolah, ya kan, ajak juga dia karena dia yang akan menjalankan ya kan. Kamu harus di sini, kamu harus enggak. Jadi diajak dia bicara seperti Nabi Ibrahim juga. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Gimana pendapatmu wahai anakku? Ketika Allah suruh sembelih. Nah, ini terkait dengan kehidupan dia juga. Walaupun kita orang tuanya, kita yang menentukan, tapi tetap dia diajak untuk bermusyawarah, walaupun keputusan terakhir di ayah gitu ya. Nah, tapi tetap anak tuh diajak diskusi sehingga dia tuh merasa dihargai. Nah, kalau dia merasa dihargai, ada rasa hormat juga, itu dia merasa, oh saya ini ternyata nggak cuma diremehin aja nih ya sebagai anak gitu. Jadi saya juga dianggap. Jadi anak juga makin hormat sama kita. Ya, mungkin ya. Yang harus kita tanamkan. Terus juga nggak ada kata terlambat untuk kita terus belajar gitu ya, karena memang perkembangan zaman ya kan. Jadi belajarlah terus. Dan itu menghutang kita kepada anak-anak. Jangan sampai kita ada hutang pengasuhan, hutang pendidikan ke anak. Tanggung jawab kita ya. Iya, nah itu tanggung jawab kita. Kalau nggak kita didik sekarang, memang kita capek. Contoh nyuruh sholat aja. Ya kalau kita nggak dari sekarang 5 waktu lagi gitu ya kan, kan itu luar biasa perjuangannya. Apalagi anak nggak 1, anak saya 5. Jadi kalau kita tuh sholat tuh berjamaah, kalau nggak tuh nanti yang anak nomor 2 disuruh, nomor 1 habis untuk menyuruh sholat aja. Nah jadi yang laki-laki udah ditanamin dari kecil, udah pergi sama ayah ke masjid. Yang perempuan tuh sholat sama saya di rumah, berjamaah juga. Jadi saya nggak capek ngomel-ngomel terus nyuruh sholat, enggak, kita sama-sama. Ini udah beres. Nah, jadi contoh seperti itu. Jadi kita harus dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang kita repotnya, kita direpotin anak nanti di akhirat. Dia akan menggugat kita. Siapa orang yang paling pertama menggugat kita?
adalah anak dan istri. Iya. Ya, sebagai seorang ayah, ibu juga digugat anaknya kan. Ada tuh dalam hadis yang ibunya mau masuk surga tapi ada teriakan anaknya di neraka. Ya, kenapa? Karena ibunya nggak mendidik dia. Sekarang ini fenomena banyak kita lihat orang tua yang taat, datang ke masjid, bahkan majelis taklim, tapi anaknya dibiarin aja. Anaknya nggak diajak. Itu orang tua egois kalau menurut saya. Taat sendirian. Iya. Nggak ngajak-ngajak anaknya. Betul. Dia nggak ingat bahwa anak itu satu kapal sama dia. Wah, ini luar biasa, ini menarik sekali ya. Ternyata menjadi orang tua itu kalau bisa saya bahasakan bukan perkara yang mudah. Pastinya bukan perkara yang mudah dan tidak boleh digampangkan. Nah, ini yang paling utama nih, apalagi untuk para Asal punya anak aja deh. ya, apalagi para jomblowers, jomblowers ini yang udah kepengen menikah gitu kan. Nah, coba benar-benar, tapi bukan sesuatu juga yang untuk ditakuti. Karena Nah, ini memang juga salah. Harus ada fase itu. Iya, jadi itu juga salah. Jadi makanya belajar, ya kan. Makanya kita harus banyak baca buku, banyak baca Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih kisah-kisah yang terdahulu. Tadi juga Ustazah sudah banyak sekali menerangkan. Terima kasih banyak Ustazah, Masya Allah sekali ilmunya pagi hari ini. Dan semoga kita yang mendengarkan ini benar-benar bisa menerapkan, walaupun mungkin belum bisa semuanya, tapi pelan-pelan apa yang bisa sedikit-sedikit kita rubah gitu kan. Nah, karena yang paling penting ada sama tadi seperti Ustazah sampaikan, upgrade diri. Upgrade dulu nih, kita ilmunya kita upgrade, pelan-pelan kita terapkan, jangan langsung kayak membalikan telapak tangan, pasti terbalik jadinya. Karena ini yang kita hadapi manusia, bukan robot. Betul, bukan diprogram dia harus berdasarkan behavioristik atau kebiasaan dan juga tuntunan yang dia lihat. Terima kasih banyak Ustazah, Masya Allah sekali. Semoga ilmunya berkah untuk kita semuanya dan Ustazah juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya juga dalam keadaan sehat sampai dengan insya Allah akhir Ramadan dan menuju Idul Fitri hari kemenangan. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin dan tetap stay tune di channelnya Jumbo Podcast Pekanbaru. Jangan lupa belanja di Jumbo Mart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumbo Mart, belanja cermat, pilihan keluarga bijak.